Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman Lokalpreneur? Hari ini Lokalpreneur hadir lagi pastinya dengan bintang tamu yang menginspirasi dan juga motivasi kita untuk terus berkarya dan mengembangkan bisnis kita. Spesial hari ini ada owner dari Bereteh Kacang Bawang. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and comment, dan juga subscribe dulu nih channel YouTube kita TVRI Aceh Official. Nah, kita langsung aja nih ulik-ulik seperti apa sih awal mula bisnis ini dilakukan oleh Ayah Sofia. Oke, Ayah Sofia apa kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak Ida atas kesempatannya hari ini. Alhamdulillah ketemu diundang lagi kesini, kita ketemu ya. lagi. Oke, jadi kita kalau ketemu Ayah Sofia nggak perlu lagi ke Turki. Ada langsung di sini ya. Udah ada di Banda Udah Aceh ada ya. di Banda Aceh gitu ya. Gimana nih kesehariannya? Selama ini so far so good lah ya. So far so good ya, dan harusnya Iya. semakin baik terus gitu Amin, ya. iya. Nah, ini mungkin teman-teman trainer di rumah juga ada yang belum tahu juga, tapi sebelumnya kita udah pernah ketemu sih ya, Iya, gitu ya. benar. Kita mau tanya nih, kapan sih mulai bisnis ini? Bisnis ini tuh dimulainya dari tahun 2018. Sebenarnya tuh dari ketidaksengajaan gitu Kak. Nah jadi dari awalnya ada pesanan snack box. Oh, oke. Snack box yang isinya ada kue-kue, terus ada kacang juga nih, ada bungkus kacang gitu. Nah jadi waktu itu masih kelas 3 SMA di 2018. Nah jadi ya udah iseng nanya ke mama boleh dibawa ke sekolah nggak nih gitu kan. Oh, oke. Karena teman-teman Ayah tuh semuanya jualan Kak di kelas. Oh, jiwa prenernya itu Iya, memang ada dari satu kelas kelas. satu kelas. Tapi Iya. penasaran tadi snack box itu memang usahanya mama atau memang Kebetulan gimana? itu usahanya Bunda. Oke. Jadi Bunda juga ada bisnis toko kue gitu. Oh, oke. Jadi rutin ada snack boxnya. Jadi coba nih pesan ke mama kacang gitu ya. Udah mama juga bisa kan. Ya goreng kacang gitu kan. Oh, oke. Ya udah jadi coba dibikin. Terus ada lebihnya nih Ayah bawa ke sekolah. Karena tadi teman Ayah semuanya Pada jualan. jualan, Iya. pengen juga jualan, tapi Pengen juga jualan apa dapat juga iya, gitu ya. Iya benar, iseng-iseng aja sebenarnya. Kira-kira teman-teman pada mau nggak ya makan-makan curi-curi waktu ini Betul, pas betul. belajar gitu. Emang agak bandel ya. Oke. Jadi ya udah jualin aja 1.000 kayak gitu. Oh, oke. Dulu masih di plastik es lilin itu kalau Oke. kakak tahu. Iya, Nah iya. itu masih Yang biasa packaging kita lihat kayak kayak di warung kopi gitu iya, ya. benar, yang panjang-panjang gitu kan. Nah jadi ya udah bawa aja 10, 20 gitu kan. Sisa sebenarnya bawa sisa doang. Ya udah ternyata laku gitu. Nah selain itu juga memang suka sih ya jualan gitu. Jadi juga sempat bikin mochi, bikin pokoknya banyak lah makanan yang pengen Ayah cobain. Tapi yang bertahannya itu cuman si kacang bawang ini, ini gitu. bawang. Tapi memang punya ini dong ya, punya bakat masak atau apa untuk kuliner lah gitu emang ya. Iya, kebetulan itu mama sih kalau misalnya yang produksi kacangnya. Oh, yang produksinya masih mama tetap gitu. mama, Tapi karena jiwa bisnisnya meronta gitu lihat lebih ke teman-teman pada. marketing gitu ya. Jadi Lebih ke marketing. bikin mochi, bikin kacang bawang Iya. itu mama tetap gitu. Barengan gitu. Barengan. oke. Terus jelly gitu kan. Pokoknya apa aja lah, palu gada lah gitu. Pokoknya jadilah gitu ya. Jadilah. Tapi dari kelas 2 SMA itu di samping teman-teman yang juga ikut mempengaruhi ya, faktornya dari teman-teman karena Iya. pada jualan juga gitu ya. Keberaniannya itu apa sih selain itu gitu? Kan kadang-kadang kan orang mau jualan itu Malu. apalagi anak masih kelas iya. 2 SMA kan, gengsi ngapain ikut-ikut yang lain gitu Iya. kan. Itu gimana waktu itu? Apa yang mendorong? Awalnya karena Ayah ngelihat teman-teman yang lain yang memang nggak jualan, yang memang pembeli gitu kan di kelas itu selalu beli. Jadi maksudnya mereka ada terus nih permintaan, besok bawa ini dong, besok bawa itu dong gitu kan. Nah yaudah, kayaknya nih cuan nih kalau kita jual di kelas Peluang gitu. banget gitu ya. Ya udah, habis itu coba kita tawarin ke kelas sebelah, teman-teman kelas sebelah oke. gitu kan. Tahu bulat juga kan pernah ngetren Iya, tuh. Ayah pernah jualin Oh, pernah jual juga. Pokoknya apa yang lagi ngetren itu kalau bisa bikin ya dia Iya, dibikin dan dibikin dijual dan gitu ya. dijual gitu. Oke. Tahu bulat juga pernah, tapi setelahnya yang bertahan itu cuman kacang. Nah, jadi kan di 2018 itu juga kita udah kebetulan dari mama ya, ada teman-temannya join ke komunitas UMKM gitu. Nah, jadi kalau kita udah join ke UMKM tuh teman-teman, kita bisa dapat pelatihan, bisa dapat
difasilitasi kayak Oh, misalnya oke. untuk legalitasnya, produknya, pokoknya dibantu untuk kita mengembangkan produk-produk Produk kita. yang kita miliki gitu. Nah jadi dari situ kita diajarin gimana cara bikin packaging yang bagus kayak gitu. oke. Jadi diajarin juga gimana biar produk kita ini berkualitas gitu. Oke, jadi branding banget gitu ya. Benar. Jadi punya peluang pasarnya lebih luas jadinya. Iya. Tapi penasaran ya, ini di awal tadi kan katanya masih pakai es lilin gitu ya, kayak plastik es Packaging, lilin, packagingnya gitu ya. Itu kapan tuh mulai apa? Kan dari kelas 2. Iya. Itu kan masih Kelas kayak kelas 3 SMA SMA. gitu. Itu kan masih ngisi-ngisi waktu lah ya dia Iya. bilang sambil sekolah karena ada pembeli juga nih di sekolah. Nah, fokus untuk bikin usaha ini tuh mulai kapan berarti? Di 2020 2020 berarti setelah tamat SMA, kuliah, kuliah di 2 tahun kemudian berarti ya. 2 tahun kemudian baru fokus Baru gitu ya. ada packaging yang sebelumnya tuh belum kayak yang kayak gini juga, dari segi bahannya juga belum, tapi desainnya kurang lebih udah sama. Oh, udah gitu. sama gitu ya. Oke, jadi 2 tahun itu memang kayaknya memang punya niat banget untuk ngembangin Iya. kacang bawang ini gitu ya. Karena kan kita juga punya target gitu kan, maksudnya kalau memang benar-benar mau diseriusin, pasti kan harus ada targetnya nih, kapan kita mau jadi apa, tapi mau jadi bagaimana, dan apa aja nih yang harus kita tempuh. Jadi ya itu bertahap gitu. Nah, ini mungkin yang penting ya, karena kan kadang-kadang nih teman-teman planner di rumah yang sekarang lagi merintis juga kan Iya. nggak siap ataupun nggak prepare visi misinya untuk bangun bisnisnya itu apa gitu ya. Dari Ayah sendiri gitu, mungkin ada tipsnya sih, apa sih sebenarnya di awal waktu itu sehingga akhirnya, oh ini udah 2 tahun dijalin, kita harus punya produk yang memang benar-benar bisa jadi best seller lah gitu. Sebenarnya kalau dari Ayah sendiri, kita harus punya mimpi sih. Kita harus tahu kita mau jadi seperti apa, produk ini mau kita bawa kemana, dan kita mau orang-orang ngelihat produk kita tuh sebagai apa, ada brandingnya kayak gitu. Nah jadi dalam proses untuk kita mencapai mimpi tersebut, ya kita harus ngelakuin misinya dong. Selain tadi visinya, kayak goalsnya gitu. Nah jadi misinya kita harus ngapain aja nih. Yang pertama kayak kita harus berarti packagingnya dulu nih yang pertama harus menarik. Selain tadi sebelumnya rasanya memang udah harus oke dulu, maksudnya kita udah tes pasar dulu. Kayak tadi itu kan kayak riset pasar dulu kan sebenarnya, tanpa disengaja gitu. Jadi oh enak nih kacangnya gitu misalnya dari teman-teman. Udah gitu juga kita nggak langsung bikin packaging yang kayak gini Se-eksklusif ini gitu ya. gitu. Jadi awalnya juga kita pakai plastik standing pouch. Nah gitu, terus kita stikerin. Jadi kita cetaknya cuma cetak stiker aja di percetakan, terus kita tempelin gitu iya, ya. kayak gitu. Oke. Jadi di sininya tuh di belakangnya, di samping-sampingnya masih kelihatan, Masih polos, jadi iya, kelihatan masih polos, kacangnya kelihatan gitu ya. dalamnya. Oke. Tapi emang bisnis itu gitu ya, ada stepnya gitu ya benar. yang kita harus laluin. Tadi makanya kalau kita mau wujudkan mimpi ya kita harus ikutin prosesnya gitu Iya. ya. Oke. Tapi menarik ya, di awal pasti ketika kita buka bisnis itu ada filosofi nih, kenapa sih harus namanya Bereteh kacang bawang gitu kan, karena kan banyak sih sebenarnya kacang yang dijajakan juga oleh orang lain gitu ya, itu yang mungkin bikin kita berbeda. Nah ini kenapa memilih ini, gimana Ayah? Nah jadi Bereteh, kakak sebelumnya tahu nggak apa arti bereteh? Bereteh apa sih kalau kita makan tuh ini gitu ya, pecah gitu ya? Bener nggak sih? Nggak tahu. Tetot. salah ternyata. Jadi gimana? Jadi bereteh ini kan bahasa Aceh ya teman-teman. Jadi kayak proses, sebenarnya bereteh ini lebih kepada nama sebuah proses gitu. Jadi kalau kita masak popcorn, nah jadi kan kayak meletus gitu dia. Oh oke, gitu. Aduh kok tadi Nah. bener-bener jauh ya. Oh oke. Itu namanya tuh bereteh, tapi sebagian orang ada yang bilang kayak beretuh. Beretuh. Beretuh Oke. gitu kan. Tapi beretuh tuh lebih kayak ban yang meledak atau oke. meletusnya balon gitu. Tapi bereteh itu proses yang tadi kalau misalnya popcorn gitulah. Oke. Jadi dari biji jagung ya popcorn. Nah sampai bisa jadi popcornnya itu dia namanya proses bereteh. Oh, kalau dia bahasa meletup Acehnya. gitu akhirnya jadi Iya, sesuatu yang betul. nikmat gitu ya. Nah. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih dari yang saya bilang ya. Kalau Boleh udah lah. masuk mulut
kita gigit enaknya itu luar biasa kan, bereteh juga ya, boleh. Oke, boleh Kak. Nah terus kita kepikiran, maksudnya ini sebenarnya nemu brandnya itu Mama lagi nyetrika baju. Oh ya udah Kak, ini aja kita bikin brandnya gitu kan. Kenapa Mas bisa serandom ini? Oh, gitu. Bukan lagi ngebahas kita bikin namanya yuk mah gitu, enggak ya? Ini memang Mama lagi nyetrika baju gitu. Oh ini aja Kak namanya, bereteh. Kenapa harus pakai bahasa Aceh gitu, dan kenapa harus bereteh namanya gitu. Nah terus Mama bilang, ini kan bisnisnya kita masih kecil-kecilan gitu, jadi bisa jadi doa juga, kan nama itu kan adalah doa gitu. Iya, jadi kita berharap dari bisnis yang kecil ini bisa booming suatu saat, jadi kayak bereteh gitu ya, gitu. Bisa beretehkan dunia. Itulah jadi filosofinya ya, cita-citanya ya seperti itu ya, dari kecil-kecilan nanti akan jadi besar gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya yang membedakan kacang bawang bereteh ini dengan kacang bawang yang lainnya? Nah, kita itu kacang bawang putih. Jadi kan biasanya kalau orang-orang lain itu dicampur semua Kak. Ya ini kita udah ngelihat kompetitor ya. Iya, betul. Jadi kita udah ngelihat langsung, dan bawangnya itu nggak rapi gitu. Jadi emang udah hancur karena digorengnya tuh barengan sama si kacang tadi. Nah kalau kita bawang putihnya itu kita udah iris, kita potong iris gitu, terus kita goreng ya bawang-bawang, kacang-kacang gitu. Nah, waktu udah siap keduanya baru kita mix gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi tetap ada rasa bawangnya, tetap kacangnya juga memang ada bumbu bawangnya di adonan kacangnya. Jadi gitu. dari proses pengolahannya juga udah beda gitu dengan kacang bawang yang lain gitu. Betul. Ya. Karena kan kebanyakan ada yang memang udah kayak dihalusin, kayak dimarinasi gitu dulu ya, baru di ini. Cita rasanya memang berbeda gitu ya. Betul. Tapi pasti memang ya sama ya, nggak masalah gitu ya. Itu kita punya rezeki masing-masing gitu ya. Tapi gimana Ayah meyakini itu dengan begitu banyak variasi kacang bawang yang hadir di Aceh ya, apalagi di warung kopi kayaknya banyak banget gitu ya, setiap warung kopi ada gitu. Ini kita pasti nggak kalah saing gitu. Ada satu lagi Kak caranya. Oke, apa itu? Coba aja rasa Kak langsung. Oh, oke, gitu. benar banget ya. Iya kan? Jadi untuk apa ada di sini ya, kalau mau tahu apa yang beda, kita coba nih ya, sambil coba biar kita tahu apa sih yang membedakan dengan kacang bawang yang lain gitu. Karena kan daripada kita ngomong gitu Ayah. kan, beda-beda ini coba aja langsung kita rasa. Kita coba. Oke, ini memang dari teksturnya sendiri tuh udah beda ya, dan kacangnya memang kacang pilihan juga ya. Iya, pasti dong. Ini kan dari ukuran, ya ukurannya besar-besar nih. Mungkin teman-teman kelihatan nggak ya kalau di ke arah kamera? Oke, coba saya rasa dulu. Kalau dari wanginya udah kacang bawang banget ya. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Renyah banget. Dan ini bawangnya jadi lengket-lengket meskipun tadi terpisah ya diolahnya, baru kemudian di ini ya. Itu untuk bawang gorengnya. Jadi ini nggak ada ininya ya di dalamnya. Nggak belum nemu yang bawangnya. Oh, oke. Jadi di dalam ini ada. Selain ada bawang goreng yang kita mix sama kacangnya, ada ini memang kacangnya udah diadon sama bawang juga. Oh iya benar, saya kelihatan nih. Memang wadah kita kurang gede ya, kita nggak bisa lihat. Tapi ada nih kacang bawang putih yang diiris gitu ya. Nah kalau yang nempel-nempel ini berarti bumbu yang diadon dari awal. Diadon dari awal dengan kacangnya gitu. Wah menarik sekali, enak banget nih pemirsa. Gitu. Kacang selalu berdampingan bersama akarnya karena kacang tidak membuai akar agar ia berada di atas. Oh ini maksudnya setiap ini ada ininya ya? Ada quotes-nya. Oh gitu. Oke, jadi untuk packagingnya ini sendiri, Ayah dapat dari mana nih? Kita awalnya difasilitasi. Jadi dari UMKM itu tadi Kak, jadi banyak banget ya manfaat yang bisa kita dapetin gitu. Jadi bukan cuman kita join-joinan aja biar kayak orang-orang gitu. Tapi memang banyak manfaat yang kita dapetin untuk upgrade bisnis kita, apalagi untuk nge-branding gitu ya. Jadi
mereka juga ngasih tahu cara bikin packaging yang menarik itu kayak gimana gitu, supaya warna apa aja yang digunakan supaya eye catching gitu. Dan setelahnya mereka juga memfasilitasi lewat kayak ada rumah kemasan namanya. Oh, oke. Nah, jadi itu bisa kita bebas nentuin desain kita sendiri, atau kalau misalnya nih, aduh saya bingung nih, baru banget mulai bisnis, cocoknya gimana ya, mereka juga nawarin desainnya. Tapi kita harus nyetaknya sama mereka gitu. Oh, oke. Tapi waktu itu awalnya Ayah desain sendiri atau memang minta mereka yang desainin? Minta dari mereka. Oke, tapi tetap ini ya, di-review juga sesuai nggak sih sama Iya, karakter benar. yang mau ditampilkan oleh Berita sendiri? Kayak gitu. misalnya warnanya gitu kan. Nah, warnanya juga kita milih gitu. Kenapa pengennya warna oranye gitu, karena kan Oh, ada filosofinya juga dong iya, berarti nih. Kenapa? kalau misalnya dari segi desain itu, warna oranye itu kan lebih ada psikologi untuk brand-brand makanan gitu, Kak. betul. Nah, jadi kayak misalnya kita lebih bisa eye catching itu ke kalau misalnya makanan atau snack yang warna-warnanya merah, oranye kayak gitu. Oh, Nah, selain oke. itu pun kan ada warna coklatnya juga tuh. Nah, jadi kan warna kacangnya ini sendiri kan kayak warna coklat gitu, warna agak-agak mendekati oranye gitu. Nah, jadi biar lebih masuk lah gitu ke produknya sendiri. Oke, jadi menyatu ya dari Iya. packaging dengan isinya itu ada Representasi merepresentasikan, dari ini. betul. Kemudian ini ada bawang putih yang menunjukkan bahwa ini benar-benar kacang bawang putih gitu ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman planner jadi terbuka juga ya pikirannya ketika wah packagingnya udah bagus, ternyata caranya seperti itu tuh ya. Ayah ngikutin masuk ke satu wadah organisasi UMKM atau apa sih yang Ayah ikutin sehingga dapat akhirnya dapat informasi fasilitas seperti ini. Jadi kalau misalnya di UMKM itu kita ada kerja sama dinas-dinas gitu. Oh, oke. Jadi dari pihak UMKM-nya kerjasama misalnya sama dinas koperasi dan UMKM gitu. Nah, jadi mereka membekali kita nih dari pelatihan, misalnya hari ini pelatihannya tentang branding produk. Nah, Oke. apa aja tuh? Nah, jadi produk kita kan disuruh bawa tuh semua sampel produknya, terus direview sama mentor-mentornya gitu. Jadi dari situ kita dapat banyak feedback atau masukan gitu ya untuk branding produk kita, terus Oke. juga kayak sertifikasi. Nah, jadi beda-beda gitu pelatihan yang diadain sama pemerintah itu. Oke, jadi banyak ya. Jadi Iya. kayak tadi sertifikasi halal, Betul. misalnya ya izin edarnya semuanya itu kan pengurusannya kadang-kadang kita perlu edukasi gitu ya. Iya. Nah, kita dapatkan di pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintahan gitu ya. Wah, keren sih. Jadi memang kalau kita punya bisnis itu kita harus mau membuka diri dan mencari banyak informasi. Bener. Gitu ya. Nah, ini kan udah packagingnya bagus banget gitu ya. Apa yang Ayah dapatkan gitu ya ketika produk ini sudah bentuknya seperti ini dibandingkan dengan sebelumnya gitu? Apa yang dari segi harga udah pasti gitu? Iya. Apa Ayah? Lebih premium aja sih Lebih gitu premium. kelihatannya. Jadi kan kayak misalnya dari segi harga juga termasuk gitu kan. Nah, jadi ketika padahal nih isinya mungkin sama aja, masih dari yang 2018 rasanya masih sama gitu. Masih sama-sama autentik dari dulu. Oke. Tapi dengan kita menjual dengan packaging yang kayak gini ataupun yang dengan plastik es lilin tadi, tentu kan harganya bisa berbeda. Sudah pasti gitu ya. Jadi pun dari segi keamanan, ke hygiene, makanannya gitu kan juga lebih terjaga gitu. Oke. Jadi kita konsumen lebih percaya untuk bisa beli produk kita dengan harga segitu tuh worth it gitu. Tapi kalau untuk variasi sendiri ini udah ada varian lain kah atau memang kita fokusnya memang di sini aja kacang bawang aja? Kalau kacang bawang sejauh ini masih original, tapi kedepannya insya Allah kita akan nambah varian baru, varian balado gitu. Oh, oke. Udah sempat trial and error juga sih. Oke, jadi udah dipikirkan ekspansinya nanti mau kemana gitu, Iya. udah ada tapi masih trial and error, berarti tinggal tunggu launchingnya sih kapan Iya, ya. benar. Mudah-mudahan Insya cepet Allah. ya. Nah ini udah masuk kemana aja nih pasarnya? Udah masuk ke swalayan-swalayan juga nggak sih? Karena kan kalau dari packaging udah layak banget gitu.
Sejauh ini toko mitra kita udah ada beberapa juga, kayak Suzuya Mall juga udah masuk, terus Simpang 5 Grocery, terus ada beberapa toko kafe dan juga toko kue juga ada gitu. Jadi ya produk kita bisa didapetin di sana. Oke, nah untuk ini sendiri pasarnya gitu ya, ini udah menyentuh kalangan mana aja sih sebenarnya? Kalau pasarnya sesekali pernah udah ke luar negeri juga. Oh, udah sampai kemana itu? Jadi kebetulan ada pesanan nih dari negeri jiran gitu ya, dari Malaysia. Jadi ya udah kita ngirimin ke sana, sama ada beberapa juga produk dari teman-teman UMKM juga. Jadi kan mungkin kalau misalnya sendiri prosesnya itu kan agak repot ya, karena kan banyak juga berkasnya. Nah jadi kebetulan ada dimintain tuh beberapa produk yang memang dari sananya mau kayak gitu. Ya udah kita kirimin, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa lebih jauh lagi ya. Jadi dari Aceh untuk dunia gitu kan. Karena kan kacang bawang bisa dibilang khasnya Indonesia gitu ya. Kalau ke luar negeri kayaknya jarang ketemu kacang seperti ini. Kacang kulit ada gitu ya. Oke. Nah, terus ini kalau dari segi ukuran gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada orang yang pengennya mungkin yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau kita fokus di ukuran ini aja atau memang ada variasi ukuran packagingnya juga? Ada, pasti ada. Karena kan misalnya nih kita beli untuk event lebaran atau apa musiman gitu kan. Nah, jadi kan nggak mungkin nih kita beli ini 100 gram, kita mau 10 deh yang kayak gini. Kan maksudnya dari segi harga juga nggak efisien gitu kan. Nah, jadi kita juga nyediain variasi gramasinya itu yang 500 gram dan 1 kilo. Oh, oke. Jadi kalau teman-teman planner di rumah yang mau coba langsung nih rasa kacang bawang dari Bereteh ini, bisa pilih juga nih berapa varian. Ada yang berapa tadi, mulai dari 100 gram, 500 gram dan 1 kilo gitu ya. Kalau lebaran aman banget ya, 1 kilo gitu ya, biar nggak banyak ini, kecuali mau bikin ini ya, lebaran bikin goodie bag untuk bawa pulang. Iya, hampers gitu ya. Oke. Nah, untuk resep ini sendiri ya, resep awalnya itu memang resep ciri khasnya Mama, atau memang ada masukan dari mana gitu awalnya? Enggak, dari awal memang rasanya udah kayak gini. Kayak gini gitu ya. Jadi Mama itu kalau lebaran memang kacangnya udah khas gitu. Iya, udah khas. Oke. Dan sekarang, apalagi sekarang gitu kan, emang udah dipasarin juga. Jadi kalau pernah tuh kita ini bikin pesanan buat lebaran. Nah, jadi kan udah fokus dan hektik banget waktu itu. Ada satu kali lebaran. Nah, jadi sampai kita nggak punya kacang di rumah. Oh, oke. Stok kacangnya malah nggak ada. Nggak ada lagi. Jadi sebenarnya ada satu yang memang udah simpanin. Nah, terus kebetulan ada last minute, ada yang minta lagi gitu kan. Cuman kan ya udah deh, kasihan gitu ya, tapi di rumah udah nggak ada di gitu. Rumah nggak ada. Oh, jadi waktu itu ada momen yang paling berkesan juga ya, yang jualan kacang malah nggak punya kacang gitu. Kacangnya. Jadi kapan? Jadi Mama tuh kan kalau misalnya gini, kita produksi kacang atau kita produksi makanan apa gitu, biasanya kan bosen. Emang ada sih pertanyaan dari orang gitu, emang nggak bosen makan kacang setiap hari gitu kan? Nah, tapi kalau kita tuh nggak bosen, malah yang kayak lagi produksi nih, lagi tahap pengeringan, kita sambil nyemil kadang kayak gitu. Jadi gitu memang udah dipisahin, ya udah kita sambil nyemil juga. Padahal udah tiap hari gitu ya, nggak bosan juga gitu. Tapi kalau untuk setiap hari tuh produksinya sampai berapa kilo kacang sih kita? Kalau untuk setiap hari, nggak produksi setiap hari sih, paling kayak seminggu sekali, tapi produksinya berapa kilo gitu kan. Karena kan kacang ini bisa banyak gitu kan, dan masa tahannya itu selama 3 bulan. 3 bulan gitu, jadi produksinya kurang lebih 1 minggu sekali gitu. 1 minggu sekali atau 2 kali kalau misalnya memang udah tergantung kebutuhan gitu. Tergantung kebutuhan. Oke, kapan sih pesanan kacang ini banyak banget gitu, sehingga kita juga produksinya harus banyak? Lebaran gitu, atau kalau misalnya udah ada permintaan dari toko-toko mitra yang memang udah habis gitu, jadi harus restock. Oke, waktu restock disitulah jadi sibuk jadi gitu ya untuk produksi kacang bawangnya gitu. Nah, kalau untuk produksi ini sendiri sekarang di handle Mama sendiri atau kita udah punya tim juga nih untuk produksi kacang bawangnya?
pasti ada tim gitu, pasti ada tim. Selain maksudnya keluarga juga, ada memang yang datang buat produksi aja, karena kan kayak nggak terlalu banyak juga ya ini yang butuh diproduksi gitu. Oke, karena dari segi bahan juga nggak terlalu ribet ya, iya. cuma bawang putih. Dan saya sih bilangnya cuman gitu, tapi nggak tahu waktu ngerjainnya gimana gitu ya. Artinya masih bisa dihandle. Berarti kurang lebih ini berapa orang kita kalau misalnya dalam produksi dalam banyak? 4 sampai 5 orang gitu, dan itu dikerjain di rumah. di rumah. Dan semuanya mama yang ngeracik bumbunya, yang lain cuma eksekusi aja. Iya, betul. Wah, jadi nggak boleh dilepas ya tangannya ke orang lain. Masih belum boleh dilepas gitu ya. Oke. Ada nggak sih, ini di rumah ya berarti masih Di diproduksi rumah, gitu ya. Nah, ada nggak sih rencana, maksudnya ini kalau udah besar nanti kita punya rumah produksi sendiri yang mama tuh nggak lagi turun tangan tapi udah ini udah orang lah yang ngerjain ya. Pasti dong, pasti Pasti. punya mimpi. Dan untuk sampai sana kan kita juga harus ngelakuin tahap-tahap lagi gitu. Jadi harus ada pengembangannya terus gitu kan. Karena kan ya namanya juga kita pengusaha. Jadi kan kita harus bisa memuaskan konsumen kayak gitu. Jadi apa kebutuhan konsumen, apa keluhan. Nah, jadi sebenarnya produk kita di pasar itu bukan untuk dibeli, tapi untuk menyelesaikan masalah konsumen. Jadi harus tahu dulu masalahnya apa ya gitu Iya, ya, karena betul. kita hadir jadi solusi kan. Gitu. Oke. Jadi itu riset juga dong awalnya Iya. berarti kemarin waktu di awal sih memang udah riset Dari rasa segi gitu, gitu. rasa gitu, kemudian harga. Nah, untuk kemudian mengembangkannya lebih lanjut sehingga ini tadi kalau Ayah bilang ya barang kita itu yang kita jual itu bukan hanya sekedar jual tapi jadi solusi ke orang. Ya. Itu apa? Pasti kan kita tahu kayak kacang itu kan sumber protein gitu. Nah, jadi ada stigma-stigma di luar sana yang bilang bahwa kalau misalnya ini kita makan kacang tuh jerawatan. Oh iya benar, Kayak gitu. katanya gitu. Terus kolesterol. Padahal enggak gitu kan. Maksudnya soalnya ayah juga ada kolesterol gitu dan selalu makan kacang. Oke, nggak ada masalah gitu Iya, ya. dan ayah dulu juga jerawatan. SMA itu kan lagi hormonnya lagi ini kan, maksudnya betul, masa pertumbuhannya masa ya, pertumbuhan. pubernya di sana. Nah, jadi yang nggak masalah juga, nggak ada masalah yang gimana, oh ini gara-gara makan kacang, enggak juga gitu. Oke. Mungkin ada faktor lain dari faktor kebersihan kulit wajahnya gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi Ya mungkin kan kita sebenarnya makan kacang ya nggak 1 kilo sekali Iya, makan juga benar. ya kan. Oke. Jadi maksudnya kita mau ngilangin stigma itu. Jadi sebenarnya makan kacang ini nggak bikin kamu jerawatan kok gitu, karena kan memang dari kalau misalnya kita searching tuh di Google, bukan kacangnya ini yang jadi sumber penyakit gitu. Oke, jadi kayak ada sesi edukasinya juga sih sebenarnya ke konsumen gitu ya, bahwa ini benar-benar sehat gitu dan layak dikonsumsi kapan aja gitu. Oke, nah kan ini produksinya kadang-kadang harus juga produksi besar gitu, artinya butuh bahan baku yang banyak juga. Nah, selama ini dapat bahan bakunya tuh di mana? Apa langsung dari Aceh atau mungkin harus keluar Aceh juga sih nyariknya? Nah, kadang kalau misalnya lagi langka juga memang harus keluar Aceh gitu, tapi kita dapatinnya tetap di langganan kita gitu. Nah, kalau selama ini juga kacangnya itu kacang dari daerah barat sana, pokoknya ada petani kacang, jadi kita ngambilnya dari sana. Oh, gitu. oke, dari Aceh gitu ya. Tetap Jadi dari Aceh. kita benar-benar kalau ada di di Sumber Aceh, daya di Aceh sumber ada ya. di Aceh, kenapa harus dari luar gitu? Tapi kapan sih sebenarnya momen-momen kacang ini langka? Ada ininya nggak sih? Ada momen-momen yang udah karena kan udah berapa tahun nih menggeluti, udah tahu banget ya kapan ada kacang, kapan nggak ada kacang gitu. Jadi kayak misalnya kacangnya tuh mungkin nggak sesuai sama kacang yang biasa kita produksi, misalnya kacangnya lebih kecil gitu. Kan kita juga nggak bisa pakai kacang yang kayak gitu, atau kacangnya rusak nih. Nah, jadi kita harus ganti produsen gitu. Jadi kita harus ngambil di tempat lain yang kacang memang sesuai gitu. Oh, oke. Kayak Tapi gitu. kalau langka banget tuh jarang Iya. ya. Paling kalau lebaran karena pada rebutan pada beli kacang Kacang. gitu. Tadi sampai ayah jual Produksi kacang kacangnya malah udah nggak ada dapet lagi. kacang, nggak punya stok kacang di rumah gitu. Oke. Jadi mau nanya apa sih, udah lupa. Ini kan kacangnya udah ada, kemudian aku
aku hampir lupa nih. Sambil kita lihat aja nih apa. Oh, oke, masalah pesaing. Sebenarnya mau nanya marketing sih sebenarnya ada kaitannya gitu. Nah, pesaing nih, produser tuh udah titip pertanyaan. Nah, kalau pesaing, apa sih yang jadi ininya Aya ya dalam kacang bawang bereteh ini gitu kan, karena tadi pesaing pasti banyak gitu kan, karena banyak macam kacang bawang yang juga dijajakan oleh orang lain. Aya itu anggap jadi satu pesaing kah atau memang jadi motivasi sendiri untuk bisa jadi kacang bawang yang berbeda dan sukses gitu? Sebenarnya kalau pesaing itu, kompetitor itu pasti selalu ada gitu kan, dan ada di sekitar kita juga pasti yang memang jualannya tuh dia memang nggak nge-branding, tapi dia itu kalau misalnya kita lihat ibu ini, oh dia jualan kacang gitu, tapi memang walaupun dia nggak punya packaging yang kayak gini dan dia juga nggak nitip, tapi pesanannya tuh mungkin lebih banyak karena orang udah lama banget kenal dia, dan pesanannya langsung yang kilo-kiloan udah gitu. Punya loyal customer ya. Benar, walaupun masih di sekitarnya gitu, tapi orang dari mana-mana datang ke dia memang khusus pesan kacang gitu. Walaupun dia nggak branding, ya itu menurut Aya sebuah branding juga ya, branding dia juga. Tapi ya gitu, maksudnya walaupun kompetitornya yang kayak gimana, kita kan tetap ada unique selling point-nya sendiri. Dan maksudnya rezeki itu kan juga udah ditetapkan gitu, jadi nggak usah khawatir lah, maksudnya walaupun kita ngelihat aja nih kompetitornya kayak gimana, terus yang bisa kita bikin untuk produk kita yang lebih uniknya tuh kayak gimana, dengan packaging yang menarik gitu, dengan harganya yang kita tawarkan, dengan gramasinya juga, karena kan sebagian mereka juga nawarin cuman satu ukuran yang kayak mau berapa kilo gitu kan, langsung besar gitu. Nah kita kan juga lebih praktis nih, kita menawarkan kepraktisan juga, jadi kalau misalnya kamu makan kacang tuh kamu nggak harus bawa ke kantor yang 1 kilo besar. Betul. Iya kan, jadi kalau misalnya ini sambil ngantor bisa langsung masuk ke tas gitu, aman, nggak gitu. berat. Jadi lebih simple, praktis gitu. Jadi kita tuh sebenarnya punya segmen pasar masing-masing gitu ya, karena rezeki juga udah ada ya atur gitu. Tapi kalau untuk pesaing yang kan punya sekarang tuh ada juga kacang-kacangnya memang dari brand besar dan dari dulu kita udah kenal gitu. Nah itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa juga sih Kak, maksudnya kan ada nggak jadi kayak oh ini kan udah kacang punya brand besar gitu, kita kan pasti harapannya juga bisa seperti mereka gitu, benar. Jadi kayak bahan ini motivasi sendiri. Iya pastilah, kayak misalnya itu tuh saya sering ngeliatnya tuh bagian untuk Instagramnya, jadi gimana sih kalau misalnya kadang kan sempat stuck ide gitu, konten apa lagi nih yang harus diposting gitu kan, dari segi marketing online-nya. Nah jadi saya sempat ngeliat Instagram yang memang segmentasinya tuh sama, yaitu jualnya kacang tapi dengan brand-brand yang udah kita kenal dari dulu, misalnya kacang apa gitu kan. Nah jadi kayak mereka ini postingnya apa aja sih, tentang apa aja gitu. Nah, jadi cari referensi gitu jadi ya. malah kita jadiin referensi gitu. Jadi memang kita tuh nggak ada cerita jadi pembisnis itu jadi kayak patah semangat karena ada pesaing lebih kecil atau lebih besar gitu ya, tapi jadi motivasi kita, bahkan jadi referensi gitu ya untuk kita. Nah ini tadi karena Aya udah singgung masalah marketing gitu ya. Nah, sejauh kalau dari awal dulu kan karena ketemu di sekolah, ketemu langsung gitu ya. Nah, kemudian pasti memanfaatkan media telekomunikasi gitu ya. Kalau dulu zaman BB kali ya. Itu udah belum sih? Atau Udah saya ketawaan kali udah lewat. Aduh ketahuan nih saya. Ini berarti ya WhatsApp ya. Udah WhatsApp. Itu pre-order dulu atau gimana waktu itu memang udah ready stock, kita siapa aja pesan ready stock? Iya, jadi selalu bawa ke sekolah gitu. Nah kemudian memanfaatkan media sosial nih, ini gimana proses marketing yang dilakukan oleh Aya? Jadi karena kan kita tahu maksudnya nggak selamanya nih kita bisa jualan secara offline gitu. Apalagi kemarin itu masih kayak produknya masih di rumah gitu kan. Nah jadi kebetulan karena kita juga kan pengguna Instagram, ya udah jadi kita coba pasarkan aja, kita bikin Instagramnya, kita branding melalui Instagram gitu. Selain itu juga kita masukin ke marketplace, ke Shopee gitu. Udah ada di marketplace juga. Nah kalau itu gimana ininya? Perbedaan ketika dijual secara langsung gitu ya, atau by WA dan sebagainya, dengan kayak kita masuk ke marketplace?
Sebenarnya ada plus minusnya juga sih. Kalau misalnya kita jualan secara langsung, kita memanfaatkan kayak event-event kayak misalnya bazar, pameran gitu. Jadi ya orang datang langsung beli gitu kan. Nah tapi kita kan nggak selalu event gitu kan. Nah jadi kadang orang juga harus ke rumah gitu. Nah sekarang kita udah nawarin nih apa namanya, kalau misalnya dari Instagram atau secara online bisa langsung telepon aja gitu, pesan nanti kita antarin gitu. Tapi kita sebenarnya belum punya galeri khusus untuk produk-produk kita, outlet gitu. Khusus gitu belum ada, cuman untuk sekarang ya masih di toko mitra dan juga ada di dinas perindustrian di Sperindak. Itu memang ada galeri khusus UMKM juga, produk kita memang display di sana juga. Oh, jadi ada di sana. Selain tadi kayak di di Swalayan, di Suzuya, Simpang 5 Grocery itu bisa didapatkan di marketplace juga, Shopee ya salah satunya. Nah sekarang itu kan tantangannya nih, karena ini kan zamannya Ayah lah gitu, zaman Instagramable gitu ya. Jadi apa yang dilihat orang itu yang kan menarik gitu yang ada. Nah ada nggak sih kayak ini kan sama kayak content creator juga sih ya untuk produknya sendiri gitu. Nah apa yang Ayah lakukan gitu untuk bisa menarik daya tarik, karena kan kalau dari Instagram kemudian nanti ada follower yang banyak ya pasti kan udah jadi lebih mengenal Berteh Kacang Bawang gitu. Dari konten-kontennya itu konsep apa yang Ayah buat? Pasti kalau misalnya dari sosial media itu, terlebih Instagram, pasti kan ada algoritmanya tuh. Nah algoritmanya itu berbeda tentunya dari Instagram dengan TikTok gitu kan. Nah jadi kayak misalnya Instagram ini algoritmanya itu yang penting rajin posting gitu. Nah terus juga kita bisa gunain sound-sound yang lagi trending gitu. Biar maksudnya biar masuk ke FYP-nya gitu. Jadi kalau misalnya followers kita lagi main Instagram nih, ini video kita yang kita upload itu kontennya langsung masuk ke FYP dia. Nah itu ya salah satu triknya. Ini jadi kayak penting banget juga nih untuk planner yang di rumah yang sedang merintis usaha. Media sosial atau teknologi itu nggak bisa lepas ya sekarang untuk salah satu strategi marketing kita. Gitu. Bukan salah satu, memang semuanya udah di sana gitu. Ikut ke situ. Ayah sampai harus ikut ini juga nggak sih kayak pelatihan-pelatihan khusus untuk marketing produk sendiri? Pasti. Dan maksudnya ada pelatihan yang memang free yang diadakan oleh UMKM tadi, dan ada juga yang memang kita harus ngeluarin budget gitu untuk ikut kelasnya kayak gitu. Dan nggak rugi sih sebenarnya untuk karena investasi juga kan. Investasi gitu ya. Coba deh Ayah motivasi nih teman-teman di rumah yang mungkin kadang-kadang kita tuh harus mikirin gimana sih antara modal untuk bisa jadi satu strategi kita untuk memasarkan produk kita gitu, dibandingkan kita harus ya semuanya dari saya nggak mau dapetin yang lain, apalagi yang harus berduit gitu, punya modal. Sebenarnya kalau menurut Ayah itu modal utama yang harus kita milikin untuk kita mulai bisnis atau mulai apapun ide sih. Jadi ide. Jadi kalau misalnya nih kita banyak uangnya, kita ada uangnya, tapi kita nggak tahu mau buat bisnis apa, bisnisnya kebuat nggak, jadi nggak juga. Nah jadi kalau misalnya kita udah ada ide, terus kita udah tahu plannya gimana, plan bisnisnya gimana. Nah, terus kita bisa nawarin ke investor gitu, yang memang meyakinkan, dan kalau mereka tertarik, modal uang itu kan pasti ada tuh untuk kita bangun bisnis kita kayak gitu. Nah, jadi menurut Ayah semuanya itu kembali ke niat dan ide kita dulu sih yang pertama. Gitu. Mau atau enggak gitu kan. Mau bisnisnya itu dikembanginnya kemana arahnya gitu ya. Arahnya dan bisnisnya itu apa gitu yang mau dibuat gitu. Karena walaupun kita ada uangnya tapi kan nggak akan jalan juga kalau kita nggak punya ide yang jelas gitu. Jadi yang paling pertama tuh sebenarnya ide dan kemauan ya, willingness-nya ada nggak gitu. Nah kemudian baru lanjut sama modal gitu. Nah tapi kalau Ayah sendiri gede nggak sih modalnya gitu waktu awal pertama kali rintis ini? Untuk pertama kali rintis kita nggak terlalu besar juga ya. Karena ngambil sisa-sisa mama. Karena kan kayak misalnya kompor, kompor udah ada di rumah. Nah setelahnya itu baru kita tahu ternyata itu tuh harus dihitung juga. Kayak misalnya dari finansialnya. Nah aset itu sebenarnya harus dihitung juga. Jadi nggak boleh pakai yang udah ada di rumah.
Terus kayak misalnya listrik, kita kan pertama mana kita hitung listrik, air. Nah itu tuh harus dihitung juga untuk nentuin harga jual gitu-gitu. Oke, itu jadi kapan Ayah mulai udah menghitung itu tuh, nyadarnya tuh kapan? Tahun 2020-an 2020 itu yang mau fokus Setelah, mengembangin kacang bawang bereteh ini, di situ baru oh ternyata bisnis itu harus seperti ini harus ini. iya harus semuanya itu dihitung karena kan maksudnya untuk nentuin harga jual ini juga kita kan nggak bisa pakai yang punya aset kita sendiri gitu. Jadi kayak misalnya kompor, wajan segala macam itu memang harus kita hitung sebagai aset tetap yang mungkin nanti tiba-tiba rusak atau apa, kita udah punya budgetnya gitu. Oke, jadi jelas ya modal kita awal Iya, tuh modal berapa gitu, sehingga kita bisa tahu harga jual produk kita itu berapa yang akhirnya nanti ada untungnya dan kemudian harus ada saving juga ya gitu. Pernah nggak sih Ayah di momen katanya kalau bisnis itu kan kadang-kadang ada jatuh bangunnya, nah di posisi jatuh dan harus bangun, pernah nggak di posisi itu? Itu mungkin pas COVID ya. Oh oke. Iya, pas COVID kan semua bisnis kan semuanya ini Betul, kan ngedown yang gitu. kerja di rumah kan, yang punya usaha harus ditutup dulu sementara gitu ya. Oke. Jadi memang sempat lama juga sih, maksudnya nggak produksi gitu kan. Jadi ya udah mandat aja di situ. Nah terus gimana nih, udah bisa kita mulai lagi. Nah dari UMKM itu tadi juga, maksudnya mulai bikin gebrakan lagi gitu untuk walaupun sambil pakai masker terus gitu kan kalau misalnya ketemu waktu sosialisasi gitu. Nah jadi tetap dibikin semangat gitu untuk kita mulai lagi bisnisnya. Oke, apa sih waktu itu yang bikin semangat? Kadang-kadang kan yang perlu disemangatin itu planner-planner yang sekarang sedang merintis gitu ya, baru step, mungkin kalau anak tangga kedua masih udah lelahnya udah kebangetan. Nah, apa ya mungkin tips dari Ayah sendiri supaya semangat itu harus tetap ada di kita kalau kita sedang merintis usaha gitu? Ingat goalsnya sih. Goalsnya? Iya, ingat goalsnya. Kita mau produk kita bisa orang dapetin di mana? Misalnya bisa orang dapetin di Suzuya gitu. Nah, jadi gimana caranya biar kita produknya itu bisa kita dapetin di Suzuya, nanti orang-orang lain beli gitu. Ya berarti kan kita harus, kalau misalnya Suzuya itu kan Kak harus kayak legalitasnya itu kan memang udah yang harus halal, harus lengkap lah legalitasnya. Nah gitu, jadi maksudnya dari packagingnya juga tadi harus lebih menarik, kan nggak mungkin Ayah jualin di Suzuya tapi masih pakai plastik es lilin kayak gitu kan. Jadi ya gitu, kita harus tetap ingat goalsnya. Nah untuk menuju goals itu kan berarti harus banyak informasinya, wawasannya harus luas gitu supaya kita tahu ketika mau masukkan produk kemana ya apa yang harus dipenuhi gitu. Betul. Ya. Nah ini kan ada banyak nih ya, ada kayak PYRT udah pasti gitu ya, terus halal gitu, apalagi sih Ayah ini punya nih? Biasanya tuh haki. Oke. Ayah udah punya? Haki udah, alhamdulillah. Oke. Nah ini juga mungkin perlu sharing juga ke teman-teman ya, gimana sih untuk dapetin haki itu sendiri gitu supaya produk kita itu benar-benar ya udah terdaftar. Iya. Nah jadi haki itu waktu itu kita juga difasilitasin karena kan kalau misalnya kita ini daftar sendiri tuh harus bayar kan. Nah jadi itu juga difasilitasin karena memang zaman sekarang tuh penting banget Kak untuk kita daftarin haki karena pernah ada kejadian kan kayak misalnya brand-brand besar yang kayak Geprek Bensu ya, itu yang punyanya si Ruben bukan? Iya betul. Nah punya si Ruben. Nah itu pernah ada kejadian, dia kan udah besar tuh bisnisnya. Nah terus ada yang bisnis baru muncul, terus dia duluan yang daftarin haki. Oh iya. Jadi, betul yang kasus kemarin ya. Kasus yang kemarin. Jadi yang punya brand besar ini harus bayar sekian miliar mungkin untuk dapetin nama dia balik. Oke. Jadi itu jadi penting ya, jadi catatan penting. Jadi catatan penting untuk kita yang baru mulai bisnis gitu ya. Jadi maksudnya kalau memang udah mau seriusin, mending daftarin aja dulu. Karena kan kita nggak tahu, mungkin bisnis kita suatu saat bisa besar gitu. Tapi udah ada syarat tertentu nggak sih yang harus kita penuhin? Kadang-kadang kan mungkin karena masih terlalu merintisnya itu mungkin belum punya pasar yang luas juga gitu. Kita tuh ada persyaratan itu nggak untuk mengurus itu?
Kalau untuk persyaratan market kayaknya enggak ya. Enggak, oke. Enggak, jadi kayak paling legalitas mungkin kayak PIRT gitu. Terus kayak misalnya kan ada NIB-nya juga bisa kita daftarin dari OSS gitu kan. Gitu. Oke, jadi nggak susah juga sih sebenarnya Nggak ya. susah. Yang penting tadi emang ada keinginan Ada ya. kemauan. Kalau ada atau kemauan itu pasti apa yang kita lakukan itu kan kita pasti cari tahu ya. Betul. Oke, dan itu sebenarnya nggak susah ya dapetin informasi itu. Yang penting tadi mau terbuka aja ya. Oke. Karena kan yang namanya kita pebisnis gitu. Kalau Oke. misalnya kita tertutup, introvert, ya siapa yang Iya, mau siapa beli? betul banget. Siapa yang mau beli Siapa yang produk bisa kita? kenal kita gitu ya. Jadi ya dari sini, maksudnya dari UMKM ini juga bukan melulu kita kenalan sama orang ya tentang bisnis juga. Jadi dengan banyaknya relasi kita dari satu pintu nih, pintu UMKM misalnya. Nah, jadi banyak juga kesempatan-kesempatan untuk lainnya gitu. Jadi kayak kemarin waktu itu, ini boleh cerita-cerita? Boleh dong, sharing boleh biar Jadi jadi kayak misalnya waktu tamat kuliah kemarin 2022. Nah, jadi kan ya tamatnya tuh tahun 2022 Agustus. September lah wisudanya. Nah, jadi di situ coba-coba searching nih di Instagram gitu. Nah, jadi kan kalau BPVP, BLK, nah jadi kan sering ngadain pelatihan tuh. Nah, kebetulan ada pelatihan untuk desain produk. Nah, jadi ayo coba ikut lah gitu. Jadi gimana caranya kita bisa ngedesain packaging dari produk kita gitu. Nah, jadi udah pernah sih Ayah coba ngedesain gitu. Cuman kayaknya menurut Mama belum dieksekusi aja nih. Desainnya udah ada ya, memang Ayah desain sendiri. Nah, terus tahun 2023, tahun lalu bulan Februarinya ikut lagi pelatihan digital marketing. Nah, jadi dari sana juga belajar banyak tentang kayak marketnya gimana gitu kan, karena kan marketing secara online, secara digital gitu. Nah, dari sana bulan 5-an gitu selesai. Terus ada, karena mungkin menurut instrukturnya Ayah lumayan aktif gitu di kelas. Nah, jadi direkomendasiin untuk ikut pelatihan magang di Bekasi selama 4-5 bulanan gitu. Nah, jadi di sana tuh interview juga sama pihak disnakernya dan alhamdulillah lulus. Nah, jadi digital marketer untuk magang di perusahaan swasta, tapi jualannya tuh mesin. Ke mesin malah gitu ya. Mesin, jadi kan beda kali ini biasa jadi, kuliner. Iya, ini kuliner kok jadi ke mesin gitu kok ya. jadi ke mesin gitu. Jadi maksudnya itu jadi tantangan juga sih bagi Ayah. Gimana sih, emang aku bisa nggak ya dari yang kuliner sebelumnya nih, aku bisa nggak ya jualan mesin gitu kan. Dan mesin yang dijual itu mesin perkebunan, mesin jadi kayaknya harus ada ilmu baru gitu. Bener. Untuk bisa nguasain marketing bidang itu. Iya. Jadi gimana, jadi tantangan juga kan. Maksudnya belajar digital marketing ini nggak selalu yang kita jualnya itu bisnis makanan kuliner gitu. Nah, jadi di situ Ayah nge-challenge diri Ayah sendiri sih, maksudnya untuk bisa nggak ya jualin mesin yang harganya puluhan juta ini kayak gitu, karena aduh kayaknya berat banget gitu kan. Nah, jadi di sana selama di Bekasi tuh Ayah fokusnya di digital marketing. Nah, jadi kita kayak bikin konten, bikin video gitu, edukasi tentang mesin juga, mesin ini bisanya kayak gimana, tapi ditentuin dulu karena kan kebetulan Instagramnya tuh masih sangat belum rapi gitu. Jadi ownernya juga masih pakai Instagram itu untuk upload foto keluarga gitu. Jadi Ayah izin sama yang punya sama pimpinannya untuk ngerapi ini semua dari segi warna kita pilihin lagi. Jadi kan kalau ada konsisten gitu kan lebih kelihatan bagus gitu. Kayak misalnya berteh kita pakainya warna oranye. Nah, di Instagramnya itu kakak nanti kalau misalnya kakak lihat pasti ketemunya warna oranye rata-rata gitu oranye. Jadi itu jadi kayak identitasnya, ciri khasnya gitu. Identitas gitu. Nah, jadi kayak misalnya berarti ini full oranye yang kita pakai. Kadang sesekali ada hijaunya gitu-gitu. Nah, jadi kita ngedesain itu dari awal, tentuin warna, tentuin fontnya gitu-gitu. Karena kan memang sedetail itu ya untuk kayak misalnya kita mau masuk ke dunia digital gitu. Zaman sekarang tuh harus benar-benar detail gitu. Nah, jadi dari sana alhamdulillah
ada nih dari kan udah sebenarnya tujuan kita tuh untuk posting-posting konten itu Kak sebagai brand awareness aja. Oh, oke. Nah, lebih ke kita nih produknya memang udah ada loh, eksis di ini, dan kita bisa dapetin secara online juga nih sekarang, nggak yang langsung dari seluruh Indonesia harus ke Bekasi gitu. Karena zamannya memang sekarang udah menuntut online, itu juga ya bener. kan. Nah, jadi setelah itu alhamdulillahnya laku. Alhamdulillah laku ya, ternyata terjawab ya, bisa nggak aku jual ini, akhirnya ternyata terjawab laku. Terjawab sekitar 2 unit gitu lah. Wah. Walaupun kan cuma 2 tapi kan angkanya luar biasa ya. Iya, betul. Jadi beruntungnya Ayah waktu itu memang punya dapat kesempatan untuk magang di bidang marketing itu sendiri, dan akhirnya sekarang bisa teraplikasi secara total di produk sendiri gitu ya. Benar. Nah, terus selesai dari sana, nah di sana kan Ayah juga tetap branding nih si Bereteh gitu kan. Oh, ini gak ketinggalan ya, biarpun 5 bulan di sana tetap jalan terus. Tetap jalan. Jadi tetap Ayah mah kirimin dong mah produk gitu kan dari Aceh. Ya udah dikirimin gitu, nanti ya udah Ayah sharing gitu, nyobain lah gitu. Jadi nanti kan di sana kan memang kayak kantor gitu kan, back office. Jadi ya udah sambil nyemil, sambil bikin video lah pokoknya. Sambil jualan juga ternyata di sana. Nah, terus selesai program itu bulan 11-an gitu, ada lagi nih kesempatan gitu, ditawarin dari BLK tadi juga. Oh, oke. Nah, itu dia maksudnya kita tuh jangan pernah nutupin diri ya teman-teman, Kak. Jangan pernah. Poinnya itu. Jadi apapun itu ya bersosialisasi, karena kita nggak tahu kesempatan-kesempatan apa yang bisa kita dapetin. Kayak misalnya ke Bekasi itu kan semuanya free, dan kita nggak ngeluarin biaya apapun gitu, dan dapat uang saku juga. Dapat uang saku malah gitu, dapat ilmu lagi gitu ya, pengalaman yang luar biasa yang akhirnya bisa ngembangin usaha kita sendiri gitu ya. Jadi jangan bilang kalau kamu introvert. Itu nggak boleh kalau di dunia bisnis tuh nggak boleh introvert, ya. harus ekstrovert ya. Harus ekstrovert karena kesempatan itu akan hadir pada orang-orang yang kayak Ayah. Dia aktif karena dia juga nggak, Ayah juga nggak nyangka kan kalau bakal dapat kesempatan itu ya, karena memang orang kan melihat itu, siapa sih yang punya kemauan yang ekstra gitu. Tapi ngomong-ngomong, basicnya Ayah sendiri apa kalau pendidikan? Kalau dari background pendidikan Ayah tuh public administrasi. Oke, jadi sebenarnya lebih kayak ngurus-ngurus ini ya. Untuk ini jadi lebih mudah juga ya kalau ngurus-ngurus Enggak sama sekali, Kak. Enggak, Public administrasi itu kita nggak belajar tentang administrasi. Jadi? Tapi yang Ayah belajarin tentang kebijakan hukum. Jadi kayak misalnya kebijakan pemerintah, nah itu yang dipelajarin. Jadi makanya kalau misalnya orang-orang tuh taunya public administrasi, belajar kebayang tentang pasti administrasi gitu ya, ngurusin apa gitu ya, mau bikin akte tanah yang paham banget administrasi. Enggak gitu sama ya. sekali enggak. Makanya memang jomplang banget. Nah, jadi sebenarnya itu Ayah ngelihat jadi bukan kelemahan juga, cuman Ayah mikir kayak waduh, kayaknya nggak bisa nih stuck di sini, karena kan kalau misalnya administrasi publik itu cuman bisa diandelin kalau misalnya mau kerja nih, cuman bisa lewat CPNS. Kalau swasta itu nggak ada yang tahu, maksudnya nggak ada misalnya nih kalau misalnya kita nggak ada keilmuan khusus yang mereka berkembang di bidang swasta gitu. Misalnya nih loker, info loker apa gitu, yang dari jurusan publik administrasi dari swasta nih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, jadi makanya memang harus ditempatkannya tuh di pemerintahan gitu. Nah, jadi kan Ayah kira waduh nggak bisa nih kayak gini kan. Nah, jadi kita harus punya skill baru, makanya Ayah pengen banget ikut yang pelatihan dari digital marketing di BLK. Dari sana semuanya berawal. Tapi sejauh ini ya udah menjalani usaha ini, ada nggak sih kayak ini ilmu pendidikan kemarin ternyata sebenarnya butuh juga di sini, ada nggak sekarang tuh terasa? Kalau tadi kan karena di awal ini salah arah nih, kalau mau kalau ternyata pendidikan yang kemarin tuh harus jadi PNS gitu kan, pikirannya kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah jalan gitu, apa yang Ayu rasa, ada nggak manfaatnya dari pendidikan itu sendiri? Pasti ada dong, Kak. Karena kan kalau misalnya pendidikan itu kita bukan sekadar kita nyelesain gelarnya aja. Di dalam pendidikan itu sendiri, apalagi kayak misalnya di kuliah gitu, kita kan terus belajar gitu. Dan belajarnya itu kan nggak selalu yang memang mata kuliah kita. Ada banyak lainnya yang bikin diri kita itu lebih berproses gitu. Nah, gimana caranya ketemu sama orang baru, bisa
confident kalau misalnya ngomong di depan, terus gimana caranya bisa tampil, itu kan semuanya kita pelajarin juga, dan ini sangat berguna sih menurut Ayah, kayak untuk bisa hari ini ngobrol sama kakak juga itu ini modalnya juga, dari sana gitu ya. Oke, Bisa jadi belajar. sebenarnya bukan pendidikan itu nggak berdampak pada saat kita sudah eksis di dunia lain, tapi sebenarnya itu punya dampak besar gitu ya. Betul. Cuma kadang-kadang kita nggak tahu milahinnya tuh yang mana sih gitu ya. Ternyata memang penting sekali gitu. Penting Nah, banget. ini yang terakhir nih, kita saking serunya tuh ngobrol sama Ayah, kita nggak sadar kita udah mau 1 jam aja gitu. Ayah, yang terakhir nih, apa sih saran Ayah gitu untuk pemuda Aceh nih khususnya ya, local planner yang mungkin sekarang jangan cuman nunggu-nunggu jadwal kapan sih bisa buka usaha, harus idenya tuh mungkin mandek gitu. Nah, apa sih saran dari Ayah gitu supaya bisa memulai usaha? Oke, kalau misalnya saran sebagai teman ya, teman-teman. Nah, jadi sekarang kan dunia digital itu kan udah erat banget ya sama kita, karena setiap hari juga kita pasti pegang HP gitu. Nah, di sana tuh sekarang nggak semua hal-hal yang negatif aja yang ditampilin, tapi sangat banyak juga hal-hal positif, Kak. Nah, jadi di sana apalagi sekarang anak muda itu udah ramai banget yang bikin bisnis. Dan kalau misalnya kita lihat contohnya di TikTok, itu konten-kontennya itu, algoritma TikTok itu bagus banget menurut Ayah, Kak. Karena sekali kita nge-like misalnya tentang bisnis atau tentang edukasi apa, itu dia akan memunculkan video-video lainnya tentang serupa, hal gitu yang ya? serupa. Kayak gitu. Jadi makanya tergantung diri kitanya nih. Kalau misalnya kita nge-like hal yang positif ya pasti positif. Kalau misalnya negatif ya pasti negatif gitu. Iya, jadi memanfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Sebaik mungkin ya, sebijak mungkin penggunaan media sosial itu. Nah, jadi kita bisa lihat tuh teman-teman ide-ide yang pengen kita bikin, kayak misalnya idenya itu teman-teman atau anak muda yang dari daerah ibu kota atau dari daerah lain, kita kan bisa aja tuh ATM. Amati, tiru, modifikasi, jangan plek-ketiplek gitu kan. Nah, jadi kita harus bikin sendiri. Oh, kalau misalnya dia idenya kayak gini, oh ya udah aku tambahin ini deh biar agak beda dan biar lebih oke juga nih produknya. Kita jualin di Aceh. Jadi gitu. Duplikasi itu boleh asal kita punya inovasi atau kreativitas baru di sana gitu. Terima kasih banyak ini Ayah Sofia udah berbagi banyak hal supaya planner-planner yang di rumah yang sekarang sedang merintis usahanya terus termotivasi ya, inspirasi banget hari ini dari Berteh Kacang Bawang. Sukses terus usahanya dan sesuai dengan apa goalsnya tadi ya, dari Aceh mendunia gitu ya. Terima kasih juga nih teman-teman yang udah nyaksiin kita, dan jangan lupa saksikan terus Local Planner karena akan menghadirkan planner-planner lokal yang sangat inspiratif. Nah, tapi jangan lupa juga subscribe, kemudian juga like dan share channel YouTube TVRI Aceh Official. Dan sampai ketemu lagi di Local Planner lainnya. Saya Dela Medani, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.